Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Kita Pancasila, kita Indonesia. Salam NKRI. Selamat datang kembali di Ekspedisi Salam Lain bersama saya Yogi dan saya Ukas Robin, Logic Man. Kali ini kita akan bahas tentang sebuah kontroversi yang beberapa waktu lalu menyinggung Bali ya, khususnya Bali dan agama Hindu, di mana ibu desa ini berceramah dan di mana isi ceramahnya ini menyakitkan ya warga Bali dan warga Hindu khususnya, yang sepantasnya tidak diucapkan gitu, tidak dijadikan sebuah ceramah gitu. Cukup diri sendiri sebenarnya yang menyimpan itu. Ya, apalagi ini menghujat gitu kan, yang jelas tidak boleh. Media sosial maksudnya. Dan itu pun sudah viral di mana-mana ya. Apalagi di Bali itu sangat viral waktu itu, di mana ibu desa ini dulunya adalah pernah memeluk agama Hindu lalu berpindah ke agama lain. Yang menjadi masalahnya adalah saat ibu desa melakukan ceramah ya di sebuah acara, lalu membawa nama-nama Bali dan agama Hindu di Bali dengan cara ceramah yang tidak baik lah, intinya menghujat gitu. Arahnya menghujat dan menghina. Sebelum kita ngomongin itu lebih jauh, kita ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Silahkan komen di bawah, silahkan kunjungi juga media sosial kita, dan kalau ada hal yang ingin dibahas atau berpendapat tentang hal ini, silahkan komen di bawah. Oke, Gus Robin, gimana pendapatnya nih tentang kasus tersebut? Sebenarnya ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Iya. Selain dia, ada juga beberapa orang yang mirip dengan dia, di mana dia pindah agama dan menjelekkan agama lain. Ini saya pesankan ya, tolong yang pindah agama itu seharusnya kita itu belajar, bukan mengajar. Kita butuh diceramahin, bukan menceramahi. Jadi kita butuh belajar, jangan mengajar gitu. Itu tidak sesuai, nanti lebih banyak yang lebih pintar, mungkin yang memang agama tersebut, agar kita tidak terjadi yang namanya saling menghina gitu, saling menghujat, ya. Padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan yang sama, kita saling menghargai, itu aja perbedaan. Saya kutip sedikit ya, ketika kata-kata yang disebutkan di sana, katanya dia ketika waktu kecil di Bali diajak ke acara ngaben atau upacara pembakaran mayat orang Bali. Nah, di dalam upacara tersebut dia merasa panas dingin. Nah, logikanya seperti inilah. Kalau panas dingin itu penyebabnya kan banyak. Ada yang karena masuk angin, ada yang karena lapar. Kondisi di sana adalah kondisi bakar mayat, pasti ada api. Dan pembakaran mayat orang Bali selalu di tempat terbuka, pasti ada angin. Angin dan api, panas dan dingin. Logikanya ada tiga, mungkin saja lapar, mungkin saja masuk angin, mungkin saja karena yang tersebut, api dan angin. Jangan dikait-kaitkan dikit-dikit dengan gaib, dengan gaib. Nanti kita nggak maju-maju jadi orang. Kita harus menuju yang lebih maju lagi. Di sini saya hanya mengajarkan menuju kebaikan. Ya, ini saya rasa sih seperti mengkait-kaitkan dengan hal gaib ya, yang dikatakan tersebut. Semuanya pun dia kaitkan dengan gaib. Padahal kehidupan kita biasa aja di Bali. Yang kedua, seingat saya dia menyebutkan bahwa Bali adalah salah satu sarang iblis. Sarang iblis. Mungkin dia menyebutkan beberapa negara lainnya. Ya. Namun salah satunya adalah Bali. Begini, logikanya begini ya. Jika Bali adalah sarang iblis, maka sifat-sifat orang Bali akan bagaikan iblis. Kalian tahu kan iblis? Iblis itu suka membunuh, suka menghasut, memperkosa, atau suka kejahatan lah. Yang jelek-jelek lah. Padahal orang Bali biasa aja. Toleransi orang Bali itu terkenal di seluruh negara loh. Jangankan di Indonesia, sampai ke luar negeri, sampai bule-bule luar negeri pun menganggap Bali adalah bagaikan surga dunia. Karena orangnya sopan-sopan, toleransi tingkat tinggi, baik-baik orangnya. Kita bercermin dari itu saja sudah tahu bahwa orang Bali itu toleransi tinggi. Nah, di Bali ini juga ada banyak masjid dan orang
Muslim juga banyak, apalagi di kabupaten saya banyak sekali ada masjid. Suara azan pun setiap pagi ada, setiap maghrib ada suara azannya. Kami biasa saja hidup bergandengan, berbelanja, hidup berdampingan. Ya, dan agama yang lain juga ada. Ini kan disebutkan Bali gitu kan. Berarti kan dia menyebutkan bukan semuanya loh. Bali loh. Ya, logikanya nggak satu agama Bali. Dikira Bali agama Hindu saja ada. Semua agama, 4 agama ada di sini. Bahkan 5 agama mungkin. Bahkan ada ya, saya lihat kalau kalian pernah ke Bali. Ini pura. Di sampingnya ada masjid. Ada kok. Ada yang di wilayah Nusa Dua kalau nggak salah itu ada gereja, masjid, kuil dan pura. Coba jadi satu. Apa itu namanya? Itu terkenal terus di Nusa Dua. Bali sarang iblis kah? Bali adalah tempat di mana kita melakukan toleransi tinggi, menghargai orang, hidup bersama. Orang Bali itu sopan-sopan. Jadi sangat salah mengatakan Bali sarang iblis. Mutlak itu salah. Terus dia mengatakan juga ya bahwa Brahma, Wisnu, Siwa adalah Tuhan. Begini, kalau orang Hindu dan orang yang pernah menjadi Hindu dan pindah agama tahu ini karena mereka belajar di sekolah. Saya ingat itu ketika saya SMP, bahwa Tuhan dilambangkan sebagai Acintya. Hanya lambang ya. Mungkin penyebutan Tuhan berbeda-beda nama Tuhan. Namun intinya Tuhan hanya satu. Nah, dilambangkan sebagai Acintya, yang dimana Acintya itu tidak terbakar api, tidak terlukai senjata, tak bisa dibayangkan, tak bisa dilihat, tak tersentuh, abadi, dan sempurna. Gambaran Tuhan seperti itu. Nama Tuhan, ya mungkin kita yang memberi nama, karena Tuhan itu nggak bernama. Jadi manusia yang memberi nama Tuhan itu. Namanya juga nggak tersentuh, nggak terlihat. Itu biar tahu. Dan dewa-dewi itu, kalau di ajaran agama Hindu, adalah sinar suci atau benih dari Tuhan. Saya pernah baca itu, dan memang kami diajarkan seperti itu. Jadi tidak ada mengatakan bahwa dewa-dewi itu Tuhan. Dalam ajaran agama Hindu yang kami pelajari di Bali, mereka menyebutnya adalah benih dari Tuhan atau sinar suci dari Tuhan. Jadi dewa-dewi itu hampir mirip seperti malaikat yang juga tercipta dari cahaya atau sinar suci dari Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Biar nggak salah, disebutkan juga kenapa kita tidak boleh mengambil kitab suci agama Hindu. Pernah saya dengar kenapa tidak boleh dipelajari gitu secara detail. Dianya yang menyebut begitu. Karena begini, aturan agama itu kan beda-beda. Kalau agama Hindu aturannya, kitab suci tetaplah suci, agar tidak kotor di tangan manusia. Karena aturan agama beda-beda, sama seperti aturan negara. Indonesia dengan luar negeri itu pasti berbeda aturannya. Sama agama pun punya aturannya. Karena aturan agama Hindu, kitab suci tetap di tempat yang suci. Dan agar tidak dijamah oleh manusia. Siapa tahu manusianya adalah kotor, jahat atau kotor manusianya, agar tidak ternodai gitu maksudnya. Ada lagi kata-katanya, orang yang disiksa di neraka itu ke dunia akan mencari orang berdoa. Jadi tutuplah pintu Anda agar roh-roh yang jahat ini tidak menemui pertobatannya gitu. Tidak meminta kita untuk agar dia bertobat. Maksudnya begini, roh yang dari neraka itu ke dunia ini mencari orang berdoa, minta pertobatan agar tidak dapat neraka gitu. Begini logikanya. Kalau sudah dihukum di neraka, tidak ada yang namanya tangga menuju dunia. Kalau roh di neraka bisa ke dunia ini, sudah banyak orang-orang akan bertemu dengan roh-roh jahat dari neraka. Yang di neraka kan rugi penjaganya, logikanya begini. Di neraka kan ada penjaga, ada siksaan. Kalau mereka bisa ke dunia ini, kabur aja, jangan balik lagi ke neraka. Dan fungsi dari penjaga neraka itu apa jadinya kalau roh bisa balik ke dunia ini? Roh tidak ada di dunia ini, apalagi roh neraka. Ya di neraka letaknya. Gak bisa ke dunia ini, apalagi minta pertobatan. Orang yang sudah disiksa neraka tidak bisa bertobat, sudah telat bertobat intinya. Makanya mereka dapat neraka. Kenapa orang neraka bisa holiday ke dunia ini? Itu saja logikanya. Jadi kita harus berbicara dengan berlogika. Inilah yang saya sebut, tolong beragama dan berlogika. Jangan sampai kita bisa ditipu-tipu nanti. Apalagi sekarang banyak yang berkedok agama dan melakukan bisnis di luar sana. Dan banyak penipuan-penipuan yang berkedok agama.
Jadi jangan mudah terhasut. Kita juga harus berpikir. Itu saja sih pesan saya. Jadi apa yang dikatakan oleh ibu itu semuanya sudah saya sebutkan dan saya kasih solusi. Ada lagi satu beringin. Pohon beringin yang dikasih saput poleng, kain poleng. Kain poleng itu kain hitam putih ya, seperti catur. Itu fungsinya sebenarnya sebagai simbol saja. Sebagai simbol saja. Jujur sebagai simbol. Untuk menghargai alam. Agama Hindu itu, dia akan menghargai tumbuhan, menghargai binatang, dan menghargai manusia. Karena mereka memang ajaran Hindu seperti itu, menghargai alam. Karena kenapa? Karena alam sudah menciptakan kita. Jadi kita berterima kasih pada alam. Dan selain itu, agar tidak sembarangan orang memotong pohon. Itu sebenarnya ajaran dari kita waktu diajarkan waktu SD. Iya. Lebih kecil lagi kita diajarkan bahwa kita itu maksudnya adalah menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Iya, menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, sama manusia, makhluk hidup, tumbuhan binatang, dan makhluk yang itu. Menghargai alam, menghargai orang tua kita. Ya, sesama manusia gitu ya. Apapun agama orang tua kita, jangan pernah menjelek-jelekkan orang tua kita. Tanpa orang tua, kita tidak akan lahir di dunia ini. Orang tua adalah Tuhan kedua, karena dia menciptakan kita. Tuhan menciptakan roh. Tuhan menciptakan roh. Orang tua kita menciptakan fisik kita. Ya, casing kita. Ya, kan ada pepatah mengatakan surga ada di telapak kaki ibu gitu kan. Iya. Jadi jangan seakan-akan orang tua kita dijelek-jelekkan, jangan. Itu pesan saya. Orang tua itu adalah Tuhan nomor 2. Biar kalian tahu. Mereka melahirkan kita bagaikan satu lembar rambut yang digantungkan. Ya, ini sebenarnya sangat disayangkan sekali ya dengan hal ini. Jadi mohon untuk teman-teman, mohonlah untuk berlogika gitu. Ya, berlogika. Jangan hidup jadi orang. Intinya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dalam ajaran agama Hindu, kita harus menghormati ciptaan Tuhan, menyayangi, tidak boleh saling menjatuhkan gitu. Makanya kami sayang alam. Memang benar orang Bali memuja alam, karena alam memberikan kehidupan pada kita. Kita hidup di Bali ya, sebenarnya meskipun ribet kelihatannya, tapi biasa saja. Oh ya, satu lagi ada pertanyaan, misalkan nih seseorang melakukan perpindahan agama gitu, apakah sosok gaibnya ini juga ikut terganti atau gimana? Atau mereka juga ikut berpindah agama atau gimana? Sosok gaib ya? Ada yang direstui, ada yang tidak direstui, kecuali melakukan sumpah. Nggak bisa ngomong apa. Karena pada dasarnya manusia itu masih terikat dengan leluhur. Ada ikatan leluhur. Ya. Orang tua kita yang sudah meninggal, nenek, kakek, buyut kita itu udah leluhur. Ada ikatan di sana. Jadi kadang-kadang ada yang nggak diterima pindah agama. Walaupun sudah bersumpah. Kalau bersumpah pasti diterima. Pasti diterima. Karena ikatan sumpah itu katanya bersumpah dan kutukan itu masuk langsung ke Tuhan. Kuat bukan, ya. Bukan masuk ke malaikat dan dewa. Tuhan sendiri yang eksekusinya. Tapi seperti sudah memiliki tanda tangan kepada Tuhan gitu ya. Masuk ke Tuhan dan masuk ke alam. Jadi karma alam dan karma yang akan diberikan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri tukang eksekusinya masalah sumpah dan kutukan. Tuhan sendiri yang akhirnya mengaplikasikan itu ya. Oh bahwa si ini sudah berpindah ke agama ini. Gitu. Jadi nggak bisa ngomong. Pak malaikat, dewa, leluhur pun nggak bisa ngomong masalah itu. Tapi kalau cuman berbicara doang, tidak bersumpah gitu ya, nggak bisa. Apalagi kalau pindah agama itu tidak direstui oleh keluarga kita. Ya, itu kalau yang paling buruk. Kalau sosok gaibnya sendiri gimana? Apakah misalkan nih sudah bersumpah, apakah terganti atau terganti ya? Dari agama A ke agama B. Sosok gaibnya kan beda-beda. Berarti ada sosok yang dari agama yang lain itu akan masuk, akan ada gitu, menghampiri gitu ya. Pindah agama itu kita juga minta restu dari orang tua. Menikah saya sarankan ya, kalau orang nikah mintalah restu sama orang tua, kedua orang tua. Kalau pindah agama pun harus ada restu dari orang tua, agar tidak ada masalah nanti di akhirat. Tidak semudah membalikkan tangan orang pindah agama. Telapak tangan. Memindahkan tangan sih nggak bisa dibuat. Ya, memindahkan telapak tangan orang pindah agama loh. Itu sakral. Pindah agama itu sakral, bukan seperti pindah warga negara, pindah tempat tinggal. Yang seenak jidat kita lakukan gitu. Emang jidatnya enak?
Oke, sekian aja mungkin ya Gus Robin ya. Ada banyak pesan sih sebenarnya, ada tentang toleransi beragama gitu ya, dengan sesama manusia ataupun sama makhluk ciptaan Tuhan. Ajaran agama Hindu di Bali yang paling saya ingat sekali adalah tatuamasi. Saya adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau saya dihina, maka saya akan sakit. Bagaimana perasaanmu jika kamu dihina? Jika kamu disakiti, jika saya disakiti, bagaimana perasaan kamu jika disakiti? Jika kamu menyakiti saya merasa sakit. Jika terbalik sekarang, saya yang menyakiti kamu, bagaimana perasaanmu? Itu jadinya. Jadi toleransi itu tinggi orang Bali. Terkenal di seluruh dunia. Ya, seperti kita melakukan sesuatu hal kepada orang lain gitu, pastinya dia juga akan melakukan hal tersebut kepada kita gitu. Misalkan kalau kita melakukan hal yang negatif kepada dia, ya dia juga melakukan hal yang negatif kepada kita. Jadi ya lebih baik kita melakukan hal yang positif saja. Masalah patung atau apapun itu hanya simbol. Ya, bukan artinya kita memuja ya, tapi kita menghargai. Ya. Yang pada dasarnya ya, dewa dan dewi itu bukan tinggal di patung. Mereka tinggal di alam mereka di atas, mirip seperti malaikat. Ya. Jadi patung hanyalah simbol saja. Nah, itu saja sih pesan saya. Mudah-mudahan kita suatu hari tidak ada yang berdebat seperti ini lagi, saling menghina agama satu dengan agama lain. Pesan saya, hiduplah menjadi manusia yang baik gitu, tanpa hinaan, tanpa saling menjatuhkan. Kita hidup saling bersama aja. Kita sekarang di kondisi modern, jangan dikit-dikit membicarakan tentang agama. Kita bicarakan juga tentang kehidupan kita. Bagaimana kita mencari uang, makan, menolong orang. Ya, boleh saja sih ngomongin agama, tapi jangan menghujat agama lain. Jangan terlalu berlebihan sampai menjatuhkan agama lain. Ya. Itu aja. Jangan sampai menghujat agama lain, apalagi menghujat agama sendiri ya. Itu jangan dilakukan. Itu bunuh diri namanya. Itu. Oke, sekian aja episode kali ini, di video kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan komen di bawah, kunjungi media sosial kita, dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya agar ada notifikasi saat kita ada video baru. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin Logic Man, Gus Robin New Mind, Gus Robin Fanatic Lovers, dan Tabib Gus Robin ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Prama Santi. Om Santi 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 Om. See ya.